dan selamat datang dalam acara sidang promosi program studi Doktor Ilmu Hukum atas nama Saudara Kris Wijoyo Supanji yang dilaksanakan secara hybrid. Hadirin yang terhormat, selama ujian promosi berlangsung, kami mohon dengan hormat, telepon seluler tidak diaktifkan. Kemudian yang berada di Zoom, selain penguji yang telah ditunjuk, tidak diperkenankan mengaktifkan audio, video selama sidang promosi berlangsung. Terima kasih. Tim penguji Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ketua dan anggota tim penguji promosi Doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara promovendus dipersilakan memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam program studi ilmu hukum dimulai. Dipersilakan Ketua Sidang memimpin acara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan promotor, co-promotor, dan para penguji dari Promovendus, Saudara Kris Wijoyo Supanji. Promotor, Profesor Dr. Satya Adinanto SHMH. Co-promotor, Dr. Agus Broto Susilo SHMA. Para penguji, Profesor Dr. Claude Guliuk, Profesor Dr. FX Profesor Dr. Budi Sisyanto SSDK, Profesor Dr. Agus Andara FU, Dr. Wanati Lestari SHMH, Budi Darmono SHMH. Sidang untuk Bapak Doktor Universitas Indonesia, saya buka. Saudara Promovendus, sidang untuk Bapak Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung dalam kajian promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yaitu pemahaman kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam perspektif serat raksasa pajak. Selanjutnya, saya persilakan yang mempelajari Profesor Dr. Satya Adinanto SHMH sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Terima kasih. Dengan silakan saudara Promovendus. Saya persilakan membacakan syarat tentang sasaran dari sasaran saudara. Yang terhormat Ketua Sidang, yang terhormat promotor, yang terhormat co-promotor, dan para penguji serta hadirin yang saya hormati. Perkenankanlah saya membacakan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 3 September 1940 di hadapan sidang umum PBB, Bung Karno sebagai penggali Pancasila menyatakan bahwa Pancasila merupakan intisari dari dua peradaban bangsa Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, beliau mengatakan bahwa Pancasila dapat memberikan semangat bagi perdamaian dunia. Meskipun demikian, banyak yang peneliti tentang negara mengatakan bahwa Pancasila merupakan gabungan dari besar dunia. Tentunya hal ini mengingatkan kita pada apa yang disampaikan di Jakarta yang mengatakan bahwa beliau sepakat dengan pernyataan bahwa Pancasila berasal dari intisari peradaban bangsa Indonesia. Namun penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan perkuatan terhadap pernyataan tersebut. Oleh sebab itu penelitian inilah dilaksanakan. Bahwa dalam kehidupan bernegara, tantangan terhadap transformasi nilai-nilai, yaitu adanya pertentangan nilai dalam sistem hukum, dapat menimbulkan anarki. Salah satunya sebagaimana dibuktikan oleh penelitian dari Dr. Susilo terkait dengan hak cipta Indonesia, serta juga apa yang terjadi baru-baru di Afghanistan, di mana pemahaman negara sudah gagal selama 20 tahun ternyata gagal. Oleh sebab itu ada baiknya kita kembali lihat belakang dasar Republik Indonesia disusun. Bagaimana catatan bahwa dalam proses penyusunan Republik Indonesia terdapat 3 nilai besar Indonesia, yaitu nilai negara,
agama dan nasional. Untuk nilai-nilai nasional, bagaimana mencatat bahwa nilai-nilai budaya masyarakat begitu kental. Bahkan World Anderson dan Choi mencatat bahwa setelah kemerdekaan, nilai-nilai budaya Jawa sangat mewarnai kehidupan negara Indonesia. Oleh sebab itu, kita ingin memilih suatu dokumen yang komprehensif dalam menyampaikan ukuran budaya Jawa tersebut. Pilihan tersebut jatuh pada Serat Kertajati. Serat Kertajati selain memberikan jawaban atas segala akibat dalam masyarakat Jawa, ternyata yang diajarkannya dapat terima secara dan akar di masyarakat Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Umar. Selain itu, Umar juga menyampaikan bahwa Serat Kertajati telah disebut dalam proses penanganan dan negara kritis. Indra Kusuma menjelaskan bahwa Serat Kertajati merupakan suatu komitmen yang sangat tinggi bagi komunitas nasional dan Pangestu. Sekarang itu diterima sebagai kata lahir oleh Raden Nakako Mertowardoyo. Mueller dalam catatannya yang diberikan ke University mengatakan bahwa Pangestu merupakan komunitas bahasa budaya Jawa yang terdiri atas golongan kaum intelektual dengan sikap paling tinggi karena sangat melawas dalam pemutahan itu. Oleh sebab itu, dalam pernyataan ini, maka terdapat dua urusan masalah. Satu, bagaimana hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam Kertajati dengan Pancasila sebagai dasar negara. Dua, bagaimana seharusnya pemahaman keluarga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dari perspektif raksasa Kertajati. Untuk menjawab pertanyaan pokok masalah yang pertama, akan digunakan teori tentang ciri hukum adat yang nilai-nilai terkandung dalam nilai Pancasila yang dikembangkan oleh Sunan Kartojo dan dikuatkan oleh Susilo. Untuk menjawab pokok masalah kedua, digunakan teori tatanan raksasa Kertajati yang dijelaskan oleh Said Harto. Teori tersebut didukung oleh teori bahasa Jawa yang dikembangkan oleh Beni dan juga Said Pontono. Selain itu juga terdapat teori sains tata Jawa yang dikembangkan oleh Bacara Cipto Karyono dan Lombard. Penelitian ini adalah penelitian hukum karena termasuk dalam kegiatan penyelesaian masalah yang masuk dalam disiplin kritis bersifat normatif. Penelitian ini juga bersifat interdisipliner, sosiologis, karena menggunakan disiplin non hukum untuk mengkaji keberadaan hukum dalam konteks sosialnya. Selain itu juga menggunakan interpretisme dari Habermas. Menjawab pertanyaan yang pertama, teori tentang ciri-ciri hukum adat yang nilai-nilai terkandung dalam nilai Pancasila, yaitu adanya jaringan narasi antara nilai-nilai antimis dalam budaya masyarakat tidak dapat dipisahkan, tetapi ada jalinan yang narasi. Di dalam jaringan narasi tersebut, nilai kolonialisme lebih dominan daripada nilai individualisme. Nilai individualisme lebih dominan daripada nilai idealisme. Nilai romantisisme lebih dominan daripada nilai rasionalisme. Ketika nilai pokok itu apabila cari di dalam perangkat Kertajati semuanya terkuat, sehingga maka terdapatlah konsistensi nilai-nilai antara Pancasila sebagai negara dan gerakan Kertajati. Dengan demikian, apabila kita lihat silang Pancasila yang berbunyi, gerakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perseorangan perwakilan, maka kita melihat bahwa rakyat yang berdaulat tersebut tetap dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan apabila lihat dengan interpretasi Habermas, maka kita melihat bahwa hikmat kebijaksanaan sangat dekat dengan dominasi nilai individualisme. Dan inilah bentuk yang berisi unsur asing, di mana kita tetap mengembangkan rakyat, kedaulatan hukum dan kedaulatan, tetapi semuanya akan berujung pada dasar dari individualisme. Untuk itu masuk dalam pokok masalah yang kedua, yaitu terkait pemahaman keluarga negara Indonesia berdasarkan Pancasila dari perspektif rakyat Kertajati. Saat itu akan menjelaskan
bahwa Krakatau Kojati memanfaatkan sangat dasar dan kekuatan ialah karangan suku pembawasan atau sang pencipta. Hubungan manusia dengan sesamanya secara dengan alam semesta termasuk dalam dunia iman itu tidak dapat disasar. Hubungan tersebut akan harmonis apabila manusia mengikuti tujuan dari usaha yang abadi ialah semua sejati. Benedict Jefferson mengkonsentrasikan konsep pasar Jawa dan konsep pasar darat. Di sini dia mengatakan bahwa apabila kebudayaan Jawa melihat pasar adalah salah satu atau Tuhan, sedangkan dalam budaya darat kekuasaan memiliki sumber yang berbeda. Oleh sebab itu tidak salah apabila mereka ekonom mengatakan hubungan antara penguasa dan rakyat adalah kenal dan belajar Kawabowski, di mana hubungan tersebut bukanlah pasar darat, namun disebut ke dalam bahasa spiritual. Terkait dengan konsep Kawabowski yang terus muncul dalam kebudayaan Jawa, sebagaimana dikatakan oleh Profesor Kuyo, begitu juga Parikian Bagus, sebagaimana dikatakan oleh Pomo, motornya program motor sendiri. Masyarakat Kojati pun memiliki perspektif terhadap hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Raden Nakano Wadoyo dalam naskah Wororau Ing Sablingraos. Makna dari Kawabowski ini adalah apabila hamba Tuhan memiliki rasa cinta atau bakti pada Tuhannya. Selain itu juga dapat menyambung selaras dengan sifat-sifat Tuhan seperti memiliki mata pertama, berbudi luhur, serta rasa sayang terhadap sesama hidup. Satu dari sini menjelaskan bahwa di dalam hubungan masyarakat ada pentingnya yang tegaknya terhadap kewajiban, tegaknya bawaan terhadap atasan, dan tegaknya dalam peristiwa masyarakat. Hamba mencatat bahwa pada masa ini dunia memasuki era sosial, di mana sistem sekuler gagal memberikan jawaban terhadap kebutuhan spiritual masyarakat daerah. Hal ini tentunya selaras dengan apa yang dikatakan Widyakarta tahun 1949 dalam Kartasya pertama, di mana bahwa negara Pancasila bukanlah negara sekuler, namun negara agama. Artinya spiritualitas daerahnya tetap dimiliki dan diayomi oleh negara. Miriam mengatakan anak tercatat bahwa sebagai negara bukan sekuler, Pancasila berarti membangun harmonis antara negara dengan agama. Sebagai negara bukan negara agama, maka Pancasila memegang tempat yang sederhana bagi setiap warga negaranya. Bagi pelaksana di dalam menjelaskan era sosial dan agama mengatakan bahwa dibutuhkan organisasi politik berdasarkan dalam religius dan demokratik. Dan dalam hal tersebut, satu Kojati bagian dari hal tersebut, sebagaimana dikatakan di sini oleh penelitian bahasa dan menulis. Perkembangan geopolitik yang mewarnai dunia modern antara sebagaimana dikatakan oleh Tolkien, ternyata mengatakan hal yang digambar oleh Garuda sebagai kemajuan yang membawa yang dilakukan keturunan asal kerajaan yang berkualitas karena perusahaan lingkungan hidup. Namun di satu sisi juga perkembangan demokrasi itu yang dicapai oleh bandara menunjukkan bahwa serangan negara tidak dalam pasar yang sah, menunjukkan bahwa sistem tersebut gagal mengharmonis dalam tatanan dunia. Oleh sebab itu, dalam konsep tatanan yang ada dalam Krakatau Kojati yang mengajak manusia memiliki watak berluhur dan mana manusia ingat sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Di sinilah manusia belajar bahwa pentingnya ulah kasih pada limpahan atau sama itu karena terjadinya itu adalah satu. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana Sosilo telah menunjukkan bahwa pada masa lalu dunia barat dan khusus telah belajar dari Indonesia. Sudah saatnya kembali dunia belajar dari nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia.
Oleh sebab itu ini yang membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh PBB adalah benar dan kita sepakat merupakan mahasiswa dunia dapat diberikan dengan Pancasila dan dimulai secara satu jati. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kami silakan kepada yang pertama yang telah belajar Bapak Budi dan Mulai untuk mengemukakan pertanyaan. Terima kasih. Saya hanya menjawab pertanyaan Saudara Promovedus, apa sumbangan terpenting Seraksa Sambojadi untuk memperdalam atau memperkaya pemahaman Pancasila yang berkaitan dengan kekuasaan negara? Saudara Promovedus, silakan dijawab secara singkat. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dwi Darmono SH, NSH, NSL, PhD, silakan saya menjawab bahwa sumbangan pendidikan ini terkait dengan rasa sejati dan kekuasaan negara, terutama sekali kekuasaan dari Indonesia, adalah bahwa pendidikan ini telah membuka tentang adanya sains, pola tata dan konstruksi yang dikatakan oleh Cipto Prabowo, Bombar, dan Prajarat bahwa tetapnya bahwa Indonesia memasuki koalisi yang kembali pada kekuasaan barat. Sedangkan kalau dia dalam lain tertuang dalam Undang-Undang Dasar Konstitusi yang diserahkan oleh pada tersebut. Oleh sebab ini maka kebijakan ini akan memperkuat pemahaman terhadap bagaimana negara kita membuat sila Pancasila hikmat dan bijaksanaan itu kembali pada tatanan pada Tuhan. Dan dari sebab itu dalam tatanan pada Tuhan itu Sekarang dan memberikan jelasan tentang konsep yang telah lama hidup dalam satu negara masyarakat warga Jawa, yaitu pamali kaum Gusti yang sudah saya katakan tadi. Dan selain itu, jadi ada hubungan dalam luar itu adalah dalam negara Indonesia. Sedangkan luar dengan melihat adanya pentingnya hubungan baik dengan alam dan juga sesama manusia, maka masyarakat menjadi menekankan bahwa usahakan alam dan menerapkan yang usaha program untuk ketidakharmonisan yang jadinya adalah laksanakan pada Sang Pencipta itu sendiri. Untuk program berikutnya kami persilakan untuk beberapa istana ini.
Yang terhormat dan terpelajar, Ibu Dr. Rati Sultani Indonesia sidang saya yang mulia. Dari kegiatan ini, bahwa kuasa negara yang tinggi, kebijakan tentunya adalah pertama kembali disampaikan kendati juga oleh para pendiri bangsa, bahwa nilai-nilai pluralisme itu adalah dominan terhadap nilai-nilai materialisme sebagaimana terkuat di dalam Islam Pancasila yang merupakan pokok dari cita-cita para pendiri bangsa bagaimana saja kita bernegara. Dan tentunya dengan kita kali ini kita sadar bahwa nilai-nilai dari luar yang bisa serta-merta kita terima kita serahkan itu saja. Yang kedua adalah terkait metode. Mengapa saya memilih untuk tidak menggunakan juridis positifis? Adalah karena apa yang juridis normatif saya adalah karena pendekatan juridis normatif adalah sangat positifis sehingga sulit untuk melihat sesuatu di balik makna di balik daripada naskah hukum sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 kita melihat dari balik apa yang ada dalam sila-sila Pancasila karena penggunaan juridis normatif kita akan kemudian akan diam dalam pasal-pasal yang ada. Kepada negara jangan mempercaya untuk mengembangkan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Pertama kali saya mengucapkan selamat kepada saudara Prometheus, saudara Ricis, akhirnya Anda berada pada posisi yang saudara. Saya juga bertanya, tapi ada jawab satu saja. Ini saja lama. Yang pertama adalah Anda itu mengajarkan ada tetap misalnya tetap zona akademi kelurahan negara pertamanan dan sebagainya sampai ke satu negara. Saya ingin tahu itu Anda mengatakan benang merah yang ini dan yang katakan itu sampai Anda berani di yang kedua apa menurutnya saudara ini sampai sejauh belakang krisis sejarah. Krisis yang terjadi situasi dan akhirnya ada terjadi. Terima kasih. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Agus Aris Andara MPU izinkan saya menjawab dan memiliki pertanyaan yang pertama bahwa dalam mencari apa yang berdasarkan konsepsi dagangan adalah proses pendidikan bahwa sekarang konsepsi yang membutuhkan sudah sejak kedua memang benar-benar berakar daripada budaya Jawa dan dalam berdasarkan naskah atau di dalam naskah Borau sangat penting kaos apa yang tertuang dalam naskah umum yang menjadi cita-cita dari budaya Jawa bagaimana kita mengawal di mana kita bercita-cita kebebasan dan kemudian juga di dalam tata selama di mana disebutkan istilah kurikulus di dalam salah satu bagiannya dan di dalam seperti disebutkan juga maknanya secara mendalam dan juga bagaimana tangkap pembelajaran sebagaimana kita ada Profesor Suyu saya kaji di situ saya menemukan bahwa sikap spiritualitas orang Jawa secara kehidupan, yaitu bagaimana menemukan kedamaian dunia sampai nanti di kehidupan akhir. Itulah yang saya lakukan untuk mencari benang-benang tersebut, sehingga memang betul dapat membuktikan bahwa serangan terjadi sungguh-sungguh memang merakar dari budaya masyarakat Indonesia selama 2 tahun. Terima kasih. Untuk selanjutnya mendidik ya
Saya mohon di channel PSBB arah Pertama-tama saya sampaikan selamat bahagia kepada Promovendus atas pencapaian menyelesaikan disertasi yang istimewa ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Hastasila di dalam Serat Sasongkojati dapat membawa kehidupan harmonis di masyarakat, bahkan sebagai lahan subur untuk persemaian Pancasila Negara Republik Indonesia. Terima kasih. Yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. Budi Setiarto, STJPK, izinkan saya menjawab bahwa Hastasila yang terdapat di dalam Serat Sasongkojati merupakan suatu proses daripada Pakarika Gusti itu sendiri, di mana manusia betul-betul menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan. Dan di situ dijelaskan bahwa sikap Hastasila akan membawa rasa cinta, bakti kepada Tuhannya. Selain itu juga telah dapat menyatu selaras dengan sifat-sifat Tuhan, yaitu memiliki watak utama, berbudi luhur, serta kasih sayang kepada sesama itu. Barulah manusia dapat menyadari pentingnya kehidupan dalam bermasyarakat, yaitu tegaknya atasan terhadap bawahan, tegaknya bawahan terhadap atasan, dan tegaknya dalam berperi kemanusiaan. Dengan demikian, maka apabila manusia memahami Hastasila, ia akan dapat menggunakannya untuk menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat, sebagaimana yang merupakan peran dari Pancasila sebagai sumber hukum kita yang tertinggi. Terima kasih. masih ada waktu untuk ini kita akan ceritakan. Untuk berikutnya, kami persilakan kepada yang kelima, yang amat membaca Profesor Dr. F.X. Haji Samadikun. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama untuk mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus, Saudara Chris Wijoyo Supanji. Saya sangat kagum atas disertasi ini dan saya yang sangat langka pendalaman yang luar biasa dari Anda. Ke depan saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri Pancasila sebagai ideologi dari perspektif. Nah, penelusuran dan pendalaman Serat Sasongkojati ini telah membuktikan atau semakin membuktikan bahwa nilai-nilai yang diambil dari bangsa, dalam hal ini dari Jawa, dalam tulisan disertasi, itu sebenarnya akan menjadi modal kuat keberlanjutan bangsa. Nah, pertanyaan saya, karena kita sudah banyak berproses dalam kajian, pertanyaan saya hanya, apa tantangan di era kekinian untuk menengahkan atau mengarus utamakan kembali nilai-nilai yang diambil dari budaya bangsa ini di era di mana post-positivisme dan cara berpikir yang sangat empirik itu sangat kuat di dunia. Silakan, Saudara Promovendus. Yang terhormat dan amat terpelajar, Profesor Dr. F.X. Haji Samadikun, SHMU, izinkan saya menjawab bahwa tantangan terbesar dalam kembali menghidupkan nilai-nilai kebudayaan dalam kehidupan masyarakat, terutama post-positivis ini, adalah bagaimana nilai-nilai ini bisa diterima secara lebih general dalam publik general.
atau masyarakat luas. Dan untuk dapat terima itu, perlulah apa yang ditulis tentang Serat Sasongko Jati dan nilai-nilai kebudayaan Nusantara itu masuk ke dalam dialog-dialog publik yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai dari Barat atau dari Asing. Karena itulah cara kita untuk menghayati apa yang disampaikan Bung Karno PBB, bahwa betul memang Pancasila berasal dari intisari peradaban bangsa Indonesia. Nah, yang berikutnya saya hanya apresiasi karena Saudara Provendus telah mengakomodasi berbagai macam pemikiran para pendiri bangsa ini, termasuk mereka yang memperjuangkan kepentingan bangsa ini. Salah satunya tadi dari Biarkara, ya, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Pancasila itu mengalir dari ketuhanan, seperti yang dikatakan Saudara Bung Hatta, dan ini sudah diakomodir. Dan ini yang ke depan saya pikir Saudara Provendus juga harus menyebarluaskan soal-soal seperti ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Presiden. Selanjutnya, kami silakan kepada penyandang tenang yang bertanya, Profesor Dr. Lon Jilid. Ya, pertanyaan saya itu terutama unsur apa yang dapat menghubungkan Sasongko Jati dan Mojopahit. Terima kasih. Yang terhormat dan amanat pelajar Profesor Dr. Lon Yu, izinkan saya menjawab bahwa dalam masa Mojopahit terhadap KKBD atau kitab yang disebut dengan Sutan Soma. Di dalam kitab tersebut disebutkan istilah Trikuruso. Dan di dalam kitab tersebut pula dikatakan bahwa bukanlah orang yang mendaki bukit atau gunung, bukanlah orang yang menyelam ke lautan yang akan mendapatkan kehidupan abadi, tetapi yang menemukan kedamaian di dalam hatinya, yaitu bertemu dengan Trikurusa. Di dalam kitab Sutan Soma tersebut terkait dengan Serat Sasongko Jati, karena di dalam Serat Sasongko Jati, apa yang di dalam Sutan Soma tersebut disebutkan sebagai dewa-dewa. Di dalam Serat Sasongko Jati diperjelas bahwa Trikuruso sebagai suatu arah sesebagian benar, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat diwujudkan atau dibayang-bayangkan. Oleh sebab itu, untuk dapat memahami tersebut, manusia diberikan hasta sila, yaitu pelajaran untuk melepaskan dari ikatan dunia, dan juga bagaimana berhubungan harmonis dengan manusia lainnya. Dan tentunya inilah apa yang sudah dicita-citakan dahulu di dalam zaman Mojopahit, itu di dalam Serat Sasongko Jati dimunculkan dan diluruskan dan dimurnikan, sebagaimana disebutkan oleh Mulder bahwa apa yang diajarkan oleh Serat Sasongko Jati merupakan suatu kemurnian karena tidak mengenal adanya tahayul dan sebagainya. Terima kasih. Saya waktu sebelum saya memberikan pertanyaan dari peserta. Apakah maka saya sudah tutup. Ini mengatakan tambahan. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada penyandang yang tertuju yang teramat saja Dr. Agus Susilo SMA untuk mengemukakan pertanyaan dan pertanyaan. Terima kasih pada kesempatan yang kita berikan. Saudara Provendus, konsistensi kandungan nilai-nilai antara Pancasila dengan Serat Sasongko Jati dapat memperkokoh Pancasila untuk kembali dipersembahkan kepada dunia. Mengingat Serat Sasongko Jati memiliki nilai-nilai universal. Ini sudah dinyatakan pada halaman 21 pada disertasi saudara. Kemudian merevisi teori geografis dari Ibnu Khaldun dan teori solidaritas dari Henry Durkheim, Habermas menyatakan bahwa masyarakat dunia memasuki masa post-secular society.
di mana dalam hal ini kondisi di mana muncul kebutuhan akan kembalinya nilai-nilai tradisional dalam masyarakat modern. Karena nilai-nilai tradisional dapat memberikan semangat atau jiwa solidaritas yang tidak kering dan bersifat transendental. Nah, ini sudah dikatakan pada halaman 109 disertasi saudara. Pertanyaan saya adalah, apakah temuan Promovendus tersebut berarti bahwa nilai-nilai Pancasila yang konsisten dengan nilai-nilai Sarjana Kojati dapat diterapkan dalam lingkup internasional? Dalam arti tidak hanya di dalam negeri, di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri, karena sudah pernah dicoba oleh Bung Karno dalam sidang umum Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau jawabannya ya, berikan bukti yang mendukung jawaban Promovendus. Silakan. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Agus Roto Susilo, SHMA, izinkan saya menjawab. Bagaimana Pancasila yang diberikan jiwa oleh Serat Sarjana Kojati dapat diberikan kepada dunia adalah sebagaimana tadi disebutkan bahwa Tocqueville menjelaskan proses pertarungan kekuasaan yang dimotori oleh kebudayaan Barat itu yang melakukan modernisme ternyata mendorong suatu proses oleh dasar dengan kerusakan alam, dan juga karena keinginan untuk terus menguasai dan menguasai, ternyata sistem Barat itu memberikan suatu ruang terhadap ada yang disebut dengan perang tidak sah, sebagaimana diungkapkan oleh Bandera, yaitu perang yang terjadi di Irak. Hal ini di dalam Serat Sarjana Kojati, apabila kembali kepada suatu tatanan yang sama, maka Serat Sarjana Kojati mengajarkan bahwa kita harus kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga sesama hidup. Artinya hubungan harmonis juga harus diberikan kepada alam, sehingga tentunya jurang untuk menuju kepunahan massal sebagaimana ditakutkan oleh Dasgupta hanya bisa diselesaikan apabila manusia sadar betul bahwa ia harus kembali kepada tatanan yang satu, ialah tatanan Sang Pencipta. Ternyata sistem Barat telah gagal sebagaimana terbaru di dalam pembicaraan G20 untuk berbicara tentang lingkungan hidup karena tidak kembali memahami bagaimana tatanan yang satu itu kembali pada Sang Pencipta. Dan kemudian tentang perang tidak sah sebagaimana dibuka oleh Bandera, Luis Bandera, di dalam perang Irak tersebut yang didukung oleh negara-negara Barat. Serat Sarjana Kojati mengungkapkan bahwa suatu negara, pemimpin negara, tidaklah boleh melakukan invasi ke dalam suatu negara tanpa suatu alasan yang sah, apalagi hanya sekedar untuk memenuhi keinginan angkara murka. Dan tentunya hal ini menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan oleh Serat Sarjana Kojati ini dan kemudian menjiwai Pancasila dapat memberikan jawaban terhadap ketidakharmonisan yang terjadi dalam tatanan dunia masa kini. Oleh sebab itu cita-cita Bung Karno dulu di PBB yang mengatakan bahwa membangun dunia dengan tatanan baru sejatinya dapat kita lanjutkan dengan apa yang sudah diteliti dalam penelitian ini. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban saudara. Saya hanya akan menambahkan satu bukti bahwa Pancasila itu dapat diterapkan di luar negara kita, yaitu oleh seorang warga negara Amerika yang telah tinggal dan bersekolah SD sampai SMP di Indonesia, maka dia betul-betul mampu memahami Pancasila tadi. Dan pada saat negaranya diterpa malapetaka, yaitu badai Katrina, maka dia memanfaatkan esensi nilai tertinggi dari Pancasila, yaitu gotong royong tadi, untuk membangkitkan solidaritas pada negara Amerika yang saat itu negara tidak dapat hadir karena demikian besarnya malapetaka Katrina tadi, sehingga warga negara Amerika yang sekolah di Indonesia yang bernama Obama tadi memanfaatkan semangat gotong royong yang merupakan esensi Pancasila untuk dicoba diterapkan di Amerika, dan ternyata itu berhasil, dan keberhasilan tadilah yang mengangkat namanya sehingga dia akhirnya dipilih menjadi presiden Amerika. Nah, itu sebagai contoh bahwa kita tidak perlu ragu-ragu lagi memperjuangkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya di dalam negeri,
Tapi bahkan dalam forum nasional pun ternyata nilai-nilai Pancasila itu dapat dimanfaatkan demi untuk mempertinggi derajat peradaban manusia. Sekian, Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Berikutnya kami persilakan penyelenggara pendapat yang akan membaca untuk masyarakat dan mengembangkan pertanyaan. Salah satu filosofi yang saudara mengidentifikasi bahwa dalam budaya Nusantara itu ada dominasi nilai yang antinomis itu yang terserasi seperti komunalisme itu daripada individualisme. Individualisme berbeda daripada nasionalisme dan nasionalisme berbeda daripada nasionalisme. Tapi kita ketahui sekarang dengan berbagai perkembangan masuk bersama globalisasi yang terjadi kan sebaliknya sekarang. Globalisme berbeda daripada nasionalisme. Materialisme berbeda daripada nasionalisme. Nasionalisme berbeda daripada jadi bagaimana kira-kira bisa menyebabkan supaya kita bisa dialog. Ya, silakan. Yang terhormat dan pelajar Profesor Dr. Satya Adinanto, SHMH, izinkan saya menjawab bahwa apabila nilai-nilai tersebut menjadi terbalik, inilah hal yang paling kita takutkan, yaitu adanya anomi antara apa yang ada di dalam masyarakat dengan apa yang di dalam nilai-nilai masyarakat dengan peraturan yang ada. Kita tadi sudah saya paparkan bahwa sebagaimana terjadi baru-baru ini di Afghanistan, nilai-nilai tidak sesuai itu menimbulkan kekacauan dan tidak bisa cocok meskipun dipaksakan. Dan tentunya di Indonesia juga kalau terus banyak sekali nilai-nilai anomi atau tidak cocok bisa meluas. Sehingga untuk mencegah hal tersebut, apa yang sudah dilakukan dengan penelitian ini, salah satunya adalah memberikan kembali, mengingatkan kembali bagaimana para pendiri Republik Indonesia dulu hendak mendirikan Republik ini. Dengan mengingatkan hal ini tentunya, dan menjadikan hal ini menjadi bahan suatu kajian akademis, ini akan kembali memberikan suatu panduan atau pedoman bagi para pengambil kebijakan publik tentang pentingnya nilai-nilai tadi, yaitu dominasi nilai-nilai komunalisme terhadap nilai individualisme dan dominasi nilai-nilai spiritualisme daripada nilai materialisme dan dominasi nilai-nilai romantisisme terhadap nilai rasionalisme di dalam suatu jalinan yang serasi, yaitu dalam nilai-nilai antinomis. Keduanya tidak bisa terpisahkan. Jadi tidak bisa dikatakan hanya komunalisme atau spiritualisme. Saling berhubungan, tetapi ada dominasi. Dan inilah yang sejatinya perlu diperjelas kepada para pengambil kebijakan publik, sehingga kita dalam membangun sistem hukum kita tidak hanya sekedar mengambil dan kita anggap mirip-mirip, tapi kita tidak melihat jati diri daripada bangsa kita. Waktu habis, ujian selesai. Sidang telah berakhir. Izinkanlah saya dan tim penguji lainnya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Penguji Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang menuju ruang sidang tertutup. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Venus dan Terdaki dipersilakan menyampaikan sidang. Hadirin tamu undangan dimohon menunggu sekarang untuk mengikuti lanjutan kajian promosi ini.
Hadirin tamu undangan dimohon dipersilakan duduk karena acara akan segera dimulai. Tim menuju Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara Promovendus dipersilakan masuk ke ruang sidang. Dipersilakan kepada Ketua Sidang untuk memimpin acara. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia, saya buka kembali. Calon doktor Saudara Kris Wijoyo Supanji, nomor pokok mahasiswa 1806 1590 8A. Kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami, serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan saudara. Saya sebagai ketua sidang bersama promotor yang diketuai oleh Profesor Satria telah membahas mengenai perkembangan saudara dan ketua belakang ini telah melaporkan hasil ujian proposal riset, seminar hasil penelitian, serta biaya riset latar belakang.
Berdasarkan semua dan kunci memutuskan untuk menahan saudara Kris Joshua menjadi doktor dalam studi hukum dengan dari sisi tunai. Pembahasannya cukup panjang. Dan saya silakan kepada saudara pemohon Profesor Dr. Satyana untuk menyampaikan. Sambutan oleh promotor. Yang saya hormati DPK dan para kemudian dari dari saya sama di Indonesia, kemudian Bapak Dr. Yoganan Selain dan yang Bapak Dr. Kristina sebagai kemudian University, kemudian Bapak Profesor Boyini sebagai Kristina University, kemudian Bapak Jenderal Pembangunan Ekonomi, kemudian ada ada para yang lain yang ada saya sebutkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu kami panjatkan atas berlangsungnya dan mengangkat acara Profesor Dr. Saudara Kristina dan naskah disertasi ini untuk pemahaman kekuasaan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dalam perspektif asas negara. Dengan demikian sejak saat ini adalah akademik dari saudara Kristina Dr. Dr. Kristina Supandi SHMPD. Saudara Dr. Kristina Supandi tanggal 25 Desember tahun 1991. Dia menempuh pendidikannya antara lain pendidikan menengah atas bersama Universitas Depok tahun 2006, kemudian S1 di Fakultas Ekonomi tahun 2009, kemudian menempuh program master S2 di Taiwan School of Public Policy, National University of Singapore, dan mendapatkan Master of Public Policy tahun 2013. Dan pada hari ini menempuh menyelesaikan doktor di program doktor proses ekonomi. Selama perlunya di S1, antara lain, saudara Kris pernah menjadi wakil ketua dari sistem mahasiswa. Kemudian setelah menyelesaikan studi, beliau memiliki beberapa pengalaman. Misalnya sebagai legal officer di perusahaan BUMN, kemudian senior supervisor di perusahaan swasta, dan sebagai wakil partner di Kristina Strategic Investment. Samping itu juga menjadi dosen tetap tentunya di PKUI pada bidang studi dasar-dasar hukum dan dosen tetap di Kristina University. Yang bersangkutan juga berguna untuk menyampaikan hasilnya dari ke negara bangsa. Dalam masa pengabdiannya di negara kami dia dapat menghasilkan sekitar 40 yang tulis sendiri karena ada satu sebagai titik motor. Di samping itu tentunya juga sudah mempublikasikan artikelnya di Universitas Nasional
dan juga prosedur secara berprestasi internasional. Karena itu program dokter investasi. Dalam naskah strategi yang dikatakan Profesor ini, saudara Dr. Kristus lagi antara lain membangun berbelakang bahwa kasus dari Profesor Kristus bukan kasasi nilai dari keadaan bangsa Indonesia. Tapi untuk kemudian diberikan jasa dari Indonesia lembaga ini ditunjukkan proses sebagaimana dijelaskan oleh angkatan laut sesungguhnya memiliki tentang mereka yang sangat berhadapan dengan masalah tentang masalah yang kemudian nilai-nilai yang tertentu dalam masalah ini akan menjadi untuk melihat nilai-nilai yang tertentu dalam masalah. Saudara Dr. Cs antara lain menunjukkan bahwa ini adalah yang menjadi spesial asas konsistensi dalam mengisahkan nilai-nilai dari suasana dalam dalam apakah suasana ini dikatakan dalam suasana kaitan dengan faktor budaya sebagaimana saya sangat mendorong apalagi pada tetapi saya menyampaikan terima kasih untuk saya para anggota kemudian saya sabar dari Saudara Kristus Wijoyo Supanji yang lulus sore ini adalah Dr. Kedua Sapati, Dr. Kedua Sapati yang dihasilkan oleh program studi hukum, program pasar sarjana atau pasar studi kejaksaan ini merupakan dokter pelana yang di tahun 2022. Dan dokter kedua yang lulus setelah program pasar sarjana diselenggarakan langsung oleh fakultas kami berterima kasih kepada Bapak Ani, Profesor ini dan Profesor. Sekali lagi kami mengucapkan selamat. Dengan demikian sidang promosi doktor telah selesai. Dan dengan ini sidang lembaga promosi doktor Universitas Indonesia. Saya
Ketua dan anggota tim penguji Universitas Indonesia, kami mohon berkenan abadikan bersama Dr. Heru. Namun sebelum itu kami persilakan kepada Profesor Dr. Paul Williot untuk memberikan selamat dan lanjutkan sesi foto bersama. Dimohon untuk Profesor Williot untuk memberikan selamat kepada Prof. Bersama Prof. Halo. Prof. Ya. Dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat, Prof. 95. Terima kasih, Prof. Kemudian Profesor Dr. Budi Sugianto, kami persilakan. Terima kasih. Ini Dr. Chris Wijoyo Supanji telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu bukan berarti sudah selesai, tetapi bagaimana ilmu yang sudah Anda berikan di dalam sidang ini dapat disebarluaskan kemana saja, bahkan di seluruh dunia. Dengan publikasi-publikasi ilmiah berkelas 1 begitu, sehingga semua masyarakat menjadi berbahagia. Dan juga bagaimana hastasila yang Anda sebutkan di dalam banyak tulisan Anda tadi dapat menjadikan lahan untuk menanam bibit-bibit Pancasila di bumi Indonesia oleh setiap warga negara Indonesia. Terima kasih, itu saja saya ingatkan bahwa tugas masih banyak lagi yang harus diselesaikan oleh dokter, dan nanti semoga cepat menjadi profesor, mengikuti senior-seniornya, menggantikan mereka pada posisi yang tentu saja dimulai dari belakang. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati semuanya. Amin. Terima kasih, Prof. Kemudian sesi foto bersama kepada ketua dan anggota tim penguji, mohon dipersilakan ke depan. Tim penguji Universitas Indonesia menjalankan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Kemudian akan dilanjutkan foto bersama dan ucapan selamat. Kepada keluarga Ibu Edi Sudrajat dipersilakan ke depan. Dipersilakan kepada keluarga Ibu Edi Sudrajat, dipersilakan maju ke depan. Kemudian untuk persiapan untuk undangan dari Presiden University, Bapak Dr. S.D. Darmono, Founder Presiden University, dan Profesor Dr. Syairi, Rektor Presiden University. Ini ucapan selamat fotonya. Ya masih. Persilakan untuk Bapak Dr. S.D. Darmono dan Profesor Dr. Syairi, silakan maju ke depan. Diabadikan untuk model baru. Kemudian keluarga besar Dr. Supanji dipersiapkan untuk diabadikan bersama dokter baru. Kemudian untuk para tamu undangan dipersilakan untuk foto bersama pada dokter baru.
Kemudian dipersilakan untuk keluarga besar Dr. Supanji dan Profesor Sudarto. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Ya, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Kemudian foto bersama keluarga besar Profesor Sudarto. Kemudian rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipersilakan foto bersama dengan Dr. Baru.
Kemudian rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipersilakan foto bersama dengan Dr. Gadu. Dipersilakan. Kemudian rekan-rekan mahasiswa S3 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dipersilakan maju depan Dr. Gadu. Kepada rekan-rekan mahasiswa S3 dipersilakan maju ke depan untuk foto bersama. Demikian sidang promosi program studi doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.